Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 151. Bab 761. Melawan tiga tetua Mulan. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas dalam hati. Tepat saat energi kedua belah pihak hendak menarik satu sama lain, raungan menggelegar samar meluncur turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Hahaha, bagaimana mungkin aku, ketua aliansian, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru seperti guntur bergulung-gulung yang geram. Itu bergema di samping telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sukacita liar segera melonjak di mata mereka. Itu Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xingtian di sampingnya juga dengan tenang menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka tampil di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, "Kita akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini." Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau tiga sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Douzong ini dikalahkan, moral Kekaisaran Magia pasti akan melonjak. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan tiga sekte di masa depan. Raungan menggelegar itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. Tiga sinar cahaya melesat dari langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa saat. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya ada seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu dan juga seorang perempuan manusia ular. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Zian, dan Yume yang bergegas. Benteng itu segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit, yang telah tiba pada saat yang sangat penting. Menjadi orang-orang dari Kekaisaran Mahamha, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun Kekaisaran Mahamha telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan yang samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka taruh di dalam hati mereka berharap telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak bersemangat. Medusa terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang telah berkedip dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak sambil menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya. "Apakah kamu sudah menerobos?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya. "Kamu terluka ringan?" "Itu hanya luka kecil." "Tidak apa." Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghentikan salah satu dari mereka?" Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, "Ayah, Anda bisa santai dan memilih satu. Saya akan mengurus yang lain." Hehehehe, kata-kata yang arogan.
Hanya seorang Dou Huang yang benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani dan keterlaluan di depan kami. Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Bocah, kamu siapa? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tetua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode Qi mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada orang lain di kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan tetua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao Yan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut. Kepala Yan? Apakah Anda kepala aliansian yang telah bersembunyi selama setahun penuh? Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret 1 tahun itu benar-benar terlihat menyedihkan saat bersembunyi di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur dulu. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yu Mei dan Zian di belakangnya. Bisakah kamu melakukannya? Partai lain setara dengan 2 elit Dou Zong. Zian tidak ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yu Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Sepertinya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Dou Zong. Kesenjangan antara Dou Huang dan Dou Zong. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan ketidaknyamanan Yu Mei. Dia berkata, "Tenang." Yu Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia mundur, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Dou Zong. Serahkan Luo Yantian kepadaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir 3 tetua Mulan ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Saat mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Dou Zong. Medusa berkata. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Zian dan Yu Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan 3 tetua Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan Dou Zong elit, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya dapat mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Karenanya, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan buas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun." Wajah Yan Luotian jelas gemetar saat melihat tatapan Medusa tertuju padanya. Dia segera tertawa datar. Karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan. Dia menoleh ketiga tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram. 3 tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan anak nakal Dou Huang, kan? Tetua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Meskipun bocah ini sedikit aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 kali pertukaran. Setelah itu, kami akan membantu Anda menangani Medusa." Meskipun Xiao Yan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Dou Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Dou Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yan di hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk dengan kepuasan saat mendengar kata-kata tetua berkepala harimau. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia tertawa terbahak-bahak.
Dou Qi yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati. Wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiao Yan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiao Yan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu. Konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda pulih dari cedera dengan lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertengkar. Medusa sedikit tertegun. Senyuman yang tidak terdeteksi segera muncul di wajah cantiknya yang dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meledak saat kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena keduanya ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat mereka, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan ketiga sesepuh Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga sesepuh Mulan di depannya saat ekspresi aneh melintas di matanya. Persaudaraan emas perak dari wilayah sudut hitam dapat mengandalkan metode Qi mereka yang mulus untuk melawan elit Douzong karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan untuk pengantin pria. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mendidik kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehe. Tidak terduga bahwa bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansian. Tidak heran Kekaisaran Mama berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin dari tetua berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang nafasmu. Cepat habisi dia. Yan Luotian sendiri akan kesulitan menghadapi Medusa. Tetua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Dou Qi yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Douzong. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat hanya setelah dia berhasil lolos ke kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan nafas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiao Yan untuk menunda tiga tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Bab 762. Pertarungan intens. Tubuh tiga sesepuh Mulan tergantung di langit. Dou Qi agung memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari Dou Qi dalam tubuh mereka beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek Xiao Yan yang tidak biasa. Hahaha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte awan berkabut di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata tetua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa. Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan sekte awan berkabut yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda. Api langit tiga perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah ini terdengar, api inti teratai mengkilap dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang Dou Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api, misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Dou Huang biasa,
Kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Dou Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui api langit 3 perubahan misterius. Ia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Dou Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Dou Zong, itu akan tetap kurang meskipun dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Dou Zong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang menyebabkan dia begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami, 3 orang tua, harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala, aliansian, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jiama hari ini. Tetua berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Xuan berat berkedip dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang deras. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Segera, suara gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga sesepuh Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Tetua berkepala harimau itu melangkah ke depan dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata haus darah tetua berkepala harimau yang sedang menyaksikan Xiao Yan menyerang. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelicikan atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia menghadapi serangan pembuka dari tetua berkepala harimau ini. Dou Qi di tubuhnya mulai mengeluarkan suara gemuruh saat mendesing di pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penggaris dan api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penggaris dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari tetua berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikit pun. Kiang! Suara jelas dari logam bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditransmisikan dari penguasa berat itu mengguncang tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau di sisi lawan ini agak melebihi ekspektasinya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Tetua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan halus yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan. Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi? Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh tetua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai pingsan di bawah nyala api hijau giok. Saat itulah hatinya tiba-tiba berpikir. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukan nyala api biasa.
Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Douki kemungkinan besar adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Tetua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Tetua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lain. Oleh karena itu, mereka harus segera menghabisinya. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar dengan tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua jalur mundurnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari sekte awan berkabut. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menghancurkan di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh bersinar dan muncul saat penguasa yang berat itu jatuh. Itu adalah tetua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris yang berat itu saat mengulurkan cakar beruang. Tangan Xiao yang ditarik ke belakang tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit merosot saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara, cici, saat itu memancarkan gelombang asap putih. Namun, tetua menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menyambar penguasa Xuan berat itu. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat saat penguasa Xuan beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar dan tubuhnya melesat keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan sendi jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada tetua berkepala beruang. Ledakan oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika kepalanya masih sekitar setengah kaki dari dada tetua berkepala beruang. Kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di samping telinganya. Bang! Bahkan tetua berkepala beruang tidak bisa mengelak dalam waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang itu. Bentuk cekung jelas muncul di dada mantan. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara, trump-trump beberapa kali. Baru kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit dirajut. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia menemukan bahwa aura tetua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan berkedip di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiao Yan cepat saat pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit pelan dan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah baju besi api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan tebal armor api itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar.
Dengus teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya mengelak seperti ikan yang berenang. Tetua berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura tetua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Dou Zong ke kelas Dou Huang ketika dia mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi itu. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Dou Zong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya tetua berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam tetua berkepala harimau itu. Hem! Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan seorang elit Dou Zong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari tetua berkepala harimau yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Dou Huang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu ketiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 763. 3000 petir. Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiao Yan yang sesaat jatuh dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir tiga sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang tidak dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun Shan diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan elit Dou Zong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yu Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, sepertinya Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya, Yu Mei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Senyuman pahit juga muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jiama. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dou Zong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti, tiga sesepuh Mulan, yang mereka latih bertiga menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama untuk mencapai kelas Dou Zong. Kekuatan Dou Zong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Saat orang ini menggunakannya, kekuatan dari dua orang lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa untuk sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dou Zong. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Jika ini benar-benar masalahnya, metode Qi mereka ini mungkin dipaksa untuk mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang sekelas Dou Zong dan memanfaatkan situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak.
Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang dalam dan rendah dipancarkan dari mulutnya dan cahaya berwarna darah semakin pekat. Tetua berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Ini segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau memotong udara kosong dan meninggalkan bekas luka samar. "Bocah, pergi dan mati!" Tetua berkepala harimau itu meraung dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimau tajamnya tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari penampakan momentumnya, kemungkinan Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari api inti teratai mengkilap. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau itu dengan cepat membesar. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba berkedip dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Ci! Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera meraih tenggorokan Xiao Yan dengan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meski tenggorokan Xiao Yan dipukul. Sebaliknya, cakar itu melewatinya. Tatapan kaget di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan? Tetua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera mengeluarkan tawa dingin saat kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke arah bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Bang! Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Tetua berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiao Yan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata tetua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya menjadi terkejut sejenak. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiao Yan menarik kembali adalah tempat tetua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiao Yan telah meminjam momentum dari tendangan tetua berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan tetua berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan urat hijau di tangannya dengan cepat mengembang seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura kelas elit Dou Zong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh tetua berkepala singa. Bang! Tinju Xiao Yan membawa aura yang kuat saat menghantam dada tetua kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan runtuh dengan busur yang menakutkan. Tatapan tetua berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum sinis saat dia segera menampar perut kecil Xiao Yan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat di mana peti itu runtuh. Bang! Kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Pandangan serius muncul di matanya. Misterius, tiga sesepuh Mulan, ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Bocah, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Tetua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa ketika mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Dou Zong. Tiga sesepuh Mulan adalah salah satu metode ki paling mendalam di lembah Mulan kami.
Bagaimana mungkin pantas dipuji jika itu begitu mudah diatasi? Meskipun metode Qi ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong, ketiga esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran, kekuatan kelas Douzong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu masih jauh dari bisa melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Tetua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka akan bisa merasakannya secara bertahap. Oleh karena itu, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini telah mempraktikkan 3 sesepuh Mulan, sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka sepenuhnya lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Douzong yang menakutkan itu secara langsung tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari akal sehat mereka. Agak sulit untuk membuat mereka lengah. 3 sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Sedikit Dou Huang benar-benar menghabiskan banyak waktu Anda. Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah dirugikan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Mengapa kamu meratap? Orang kecil ini juga bukan ahli Dou Huang biasa. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Tetua berkepala harimau itu mengerutkan alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara di dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap Xiao Yan dengan saksama sementara suaranya terdengar kedua temannya. Cepat selesaikan dia. Iya. 2 sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan cerah di mata mereka juga semakin padat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura ketiga orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan membungkus seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupil hitam pekatnya tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan jejak tangannya terbang di sekitar sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. 2 cahaya berwarna perak yang sangat mirip dengan Xiao Yan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah ekspresi yang berubah dari 3 sesepuh Mulan. 3000 petir. Alam tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiao Yan akhirnya melepaskan teknik ketangkasan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Dou Huang. Setelah 2 gambar berwarna perak muncul, ketiga individu itu terpisah menjadi 3 arah. Mereka masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari 3 tetua Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan setelahnya. Bab 764. Penipuan. Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru beberapa saat kemudian. Mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya? Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu. Sepertinya ini adalah ketangkasan Dou skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia telah maju ke kelas Dou Huang. Ketiga sosok cahaya ini, dapatkah ada di antara Anda yang mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari 3 sosok cahaya ini yang merupakan Xiao Yan yang sebenarnya.
Jia Xingtian dan Hai Bodong bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Skill kelincahan ini benar-benar tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki dua avatar tambahan jika digunakan dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti bisa melepaskan serangan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu bertukar pandang sebelum menampar bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir. Tiga sesepuh Mulan di langit menyaksikan tiga sosok cahaya berwarna perak yang melesat. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong, mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari tiga sosok cahaya ini adalah Xiao Yan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah dalam keluarga. Tiga klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiao Yan, yang mengira dia bisa membentuk dua sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan tiga sesepuh Mulan jatuh ke dalam dilema. Dua dari tiga sosok cahaya adalah ilusi sementara satu adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak melakukan manuver yang menggabungkan kekuatan Douzong, kemungkinan satu orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kekerasan Xiao Yan jika ada kesalahan. Meskipun itu masalah instan, momen sudah cukup untuk mengubah pemenang dan yang kalah dalam hal kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari di wajah tiga orang yang tampak sangat mudah berubah. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras pada saat yang genting ini. Ketidakpastian pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar dirugikan. Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan ketangkasan Xiao Yan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. Dua sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat dua sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Ketiga sosok cahaya itu tiba dengan tiba-tiba sementara mata ketiga orang ini berkedip-kedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan penglihatan mereka terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok cahaya itu secara samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok cahaya berwarna perak itu semakin dekat tetapi sosok tetua berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke sosok ringan itu. Matanya menyusut sedikit pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak cerah itu sedikit melemah. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh orang berkepala harimau itu terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah di dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikannya. Mungkin disengaja di pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Douzong itu ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyuman pekat dan dingin yang sedikit terangkat di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran tetua berkepala harimau tiba-tiba meledak ketika dia melihat wajah yang sedikit mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Douzong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Bocah, keluar dan mati. Ekspresi buas melonjak di wajah tetua berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh saat darah bercahaya dengan cepat menggumpal di tinjunya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau menyengat menyerbu. Taring tajam itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini.
Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari tetua berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas tetua berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari daging yang bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiao yang benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau itu dengan keras menghantam cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah kepala harimau tetua tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Do Uzong di dalam tubuhnya saat itu juga ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Tetua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Do Uzong, yang berenang seperti kilat di antara mereka bertiga, ke dalam tubuhnya saat sosok perak hendak mendekati tubuhnya. Ci! Tinju itu mengenai sosok cahaya dan ekspresi tetua berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah. Kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sisimu. Wajah tetua berkepala singa terakhir berubah menjadi sangat jelek saat raungan dipancarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Do Uzong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Gurg! Sosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah benar-benar sunyi pada saat ini ketika mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka tertuju pada kepala orang ini. Kepala mereka segera mendengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah tetua berkepala singa yang diharapkan semua orang atau tetua berkepala beruang, yang menyerang kedua, tapi tetua berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tapi gagal menyerang berwarna perak itu. Sosok ringan. Kebodohan berlanjut sejenak sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah cerah muncul di dadanya. Apalagi, jejak sisa darah tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, orang yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu tetua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Do Uzong telah tersebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Do Uzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan penampilan kaget dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin.
Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan transfer kekuatan Do Wuzong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya pada saat Xiao Yan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Itu seperti bagaimana tetua berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Do Wuzong ke tetua berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu tetua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Do Wuzong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai tetua berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan, 3 sesepuh Mulan, hanyalah ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang mendeskripsikannya secara detail, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan. Bab 765. Tangisan Elang. Hai Bodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran keringat dingin. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa getir saat dia berkata, "Kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul? Kaum muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu." Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang sepertinya menjadi lemah saat dia bersandar di punggung kursi dan menghela nafas. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan ketiga Mulan tetua menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan elit Do Wuzong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan 3 sesepuh Mulan. Namun, salah satu dari 3 sesepuh terluka parah oleh Xiao Yan. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menggunakan 3 sesepuh Mulan untuk kemampuan maksimalnya. Setelah satu efek hilang, 2 Mulan tetua yang tersisa hanyalah 2 orang di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak sombong. Dengan kekuatan Xiao Yan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan 2 sesepuh di puncak kelas Do Huang dibandingkan dengan seorang elit Do Wuzong meskipun dia telah terluka. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa dia tidak hanya menunda ketiga tetua Mulan tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang akan ikut campur di medan pertempuran lain antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanyalah masalah waktu. Setelah 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Mahajia tidak hanya akan segera lega, tetapi mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan 3 sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi 3 sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi Kekaisaran Mahajia. Dia juga telah berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana setiap orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yumei menutupi bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertarungan secepat kilat sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan juga telah mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung Xiao Yan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini, yang dipenuhi dengan pasang surut. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Yu Mei bergumam pelan.
Matanya mengamati pemuda berjubah hitam di langit yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pria muda samar-samar ada di antara alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak di dalam hati Umei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiamha dan idola yang dihormati di dalam hati. Dari orang-orang Kekaisaran Mahjia. Kecepatan pertumbuhan ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat seseorang terpesona. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Loutian berada berhenti saat tetua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Mata yang terakhir langsung melayang dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia dengan marah meraung. Kalian 3 orang tua dari Lembah Mulan benar-benar telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Dou Huang. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran? Medusa bertindak berbeda dari Yan Luotian yang marah. Sukacita melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat pupil cantiknya dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di kejauhan, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan bersinar di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh sejauh dia bisa bertarung dengan elit Dou Zong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa mau tidak mau mengakui bahwa jarak antara Xiao Yan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu, menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi, suami dari ratu pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah Medusa yang dingin, acuh tak acuh, dan mempesona ketika dia memikirkan hal ini. Tampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan menelan seteguk air liur dengan keras. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat sebelumnya, dia pasti akan menculiknya dengan paksa apapun yang terjadi. Mata Yan Luotian baru saja berhenti di wajah Medusa sesaat ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa di seberang sedang menatapnya dengan saksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, penimbangan lancang Yan Luotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat secara eksplosif, berniat untuk melepaskan kedua matanya. Tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini. Yan Luotian sedikit marah saat dia merasakan serangan ganas Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina secantik itu, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa, sebagai pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas, dia secara alami tidak dapat begitu saja mundur di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Medusa dan Yan Luotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak terduga bahwa, api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari aglomerasi 2 jenis, api surgawi, masih tidak dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang sangat dekat. Namun, beruntung bahwa tetua menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, api teratai Buddha yang marah, bukanlah teknik Dou biasa yang mudah dipikirkan. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas sebelum akhirnya berhenti di 2 sesepuh Mulan di sisi yang berlawanan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, 3 sesepuh Mulan, jelas mulai mengalami diskon besar.
Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh, yang diaglomerasi dari energi berwarna darah, telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh untuk melontarkan pandangan kejam ke arah Xiao Yan. Jelas, setelah 3 sesepuh Mulan, mereka dihancurkan oleh bocah kelas Dou Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan semua wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak akan mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan diam-diam mengejek mereka di belakang punggung mereka. Semua ejekan yang akan mereka terima ini diberikan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah 3 sesepuh Mulan, milikmu ini masih efektif setelah kamu kehilangan satu orang? Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari 2 sesepuh Mulan dan tertawa. Bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak ortodoks. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Telapak tangan itu tadi tidak bagus kan? Tetua berkepala beruang mengatupkan giginya saat berbicara. Masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabisi kalian berdua. Xiao Yan tertawa sembarangan. Cedera kecil ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Yun Shan saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari secepat itu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan kekejaman. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah 2 orang di puncak kelas Dou Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, keduanya tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Wajah Xiao Yan tidak berubah. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Sidik jari yang rumit meninggalkan banyak bayangan setelah dibalik dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Xiao Yan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika meremehkan Xiao Yan lagi. Xiao Yan menyaksikan tindakan kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menyebabkan kedua orang tua ini menderita jika dia melepaskan keterampilan gunung terbuka dengan seluruh kekuatannya. Li. Tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit tepat saat segel tangan Xiao Yan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di area ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi sangat jelek. Bukankah dia sudah sembuh? Mengapa dia muncul lagi? Bersambung ke episode 152. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.